Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Pada kali ini kita akan mempelajari tentang bab logaritma lagi, tapi akan kita bahas khususnya adalah di sifat-sifat logaritma. Di video saya sebelumnya sudah membahas tentang pengertian logaritma, terus kemudian notasi logaritma, terus hubungannya dengan bilangan eksponen. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat logaritma. Nanti tujuan kali ini adalah kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat logaritma, terus kemudian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Oke, sekarang ke sifat pertama. Sifat pertama adalah seperti ini. A log A sama dengan 1, yaitu untuk A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi jika sama ya, sama-sama A, maka hasilnya adalah 1. Contohnya seperti ini. 5 log 5 sama dengan 1. Kenapa? Karena 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi kan kemarin untuk logaritma itu kan hubungannya jika A log B sama dengan C, jika ditulis dalam bentuk eksponennya adalah A pangkat C sama dengan B. Jadi A pangkat C seperti ini, terus sama dengan B, kayak gitu ya. Ingat lagi. Maka ini juga bisa kayak gini. 5 pangkat 1 sama dengan 5, gitu kan? Nah, ini 5 pangkat 1 sama dengan 5, seperti itu. Nah, maka berikutnya 7 log 7, maka otomatis sama dengan 1. Pokoknya angkanya sama. Kalau angkanya sama, maka sama dengan 1. 6 log 6, ya 1. Ya. Terus 3 log 3, ya 1 juga. Kenapa? Karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kalau yang atas, karena 6 pangkat 1 sama dengan 6. Kalau yang 7-nya lagi berarti 7 pangkat 1 sama dengan 7. Jadi intinya angkanya sama ya. Kalau angkanya sama, maka sama dengan 1. Nah, coba nanti kalian kerjakan log 10 itu hasilnya berapa, setengah log setengah itu berapa, terus titik-titiknya di sini itu kalian isi ya. Jadi ada yang titik-titiknya di belakang, ada yang titiknya di depan. Nah, itu nanti kalian coba sendiri. Lanjut ke sifat yang kedua. Nah, sifat kedua ini bunyinya A log 1 sama dengan 0. Jadi angkanya berapa di atasnya, yaitu A-nya ini berapa saja ya. Yang penting lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi jika log 1 maka sama saja dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. 7 log 1 maka hasilnya 0. Jadi angkanya 1 semua ya di sininya. Nah, di sini angkanya 1 semua. Karena 1 semua maka hasilnya adalah 0. 7 log 1 sama dengan 0, 8 log 1 sama dengan 0, 2 log 1 sama dengan 0, 3 log 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 7 pangkat 0 itu sama dengan 1, 8 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ingat-ingat ya. Berapapun angkanya dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini silakan kalian coba sendiri lagi. Ini hasilnya berapa atau titik-titiknya itu nilainya berapa. Lanjut ke sifat ketiga. Jadi jika A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Ya, jadi B-nya itu ada pangkat N-nya. Jadi pangkat N ini itu bisa pindah ke depan menjadi seperti ini. Ya, jadi pangkatnya pindah ke depan. Sehingga sama saja dengan N kali A log B. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya. Tentukan nilai dari 2 log 16. Nah, 2 log 16 kita bisa mengganti menjadi 2 log 2 pangkat 4. Jadi angka 16 itu dirubah menjadi 2 pangkat 4. Ini kan sama, 16 kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya kan? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, setelah menjadi 2 pangkat 4, kemudian pangkat 4-nya pindah ke depan. Ya kan? Pindah ke depan. Seperti ini. Jadi pangkat 4 ini pindah ke depan, jadinya ini. Nah, ya kan? Jadinya sisanya adalah 4 kali 2 log 2 karena 4-nya sudah pindah. Ya kan? Karena sudah pindah berarti seperti ini adalah sisanya 2 log 2.
Nah, tadi kalau misalkan angkanya sama, maka kan hasilnya 1. 2 log 2 itu hasilnya 1. 2 log 2 itu kan hasilnya 1. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi 2 log 16 adalah 4. Nah, coba kalian kerjakan lagi. 3 log 9 berapa? 5 log 1/25 berapa? Log 1000 itu hasilnya berapa? Kita lanjutkan ke sifat keempat. Nah, sifat keempat ini, jika A pangkat M, log B pangkat N, jadi masing-masing punya pangkat, maka sama saja dengan N per M kalikan A log B. Nah, sekarang perhatikan. N dan M posisinya ya, jangan sampai kebalik. Jadi N yang ini itu di atas, terus M yang ini itu berada di bawah. Jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik jawabannya atau hasilnya juga salah. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Tentukan hasil dari 4 log 8. Nah, angka 8 ini kan nggak bisa dirubah menjadi 4 pangkat berapa supaya ketemunya 8. Ini kan nggak bisa, maka kita harus disederhanakan. Nah, bentuk sederhananya adalah seperti ini. Jadi, angka 8 itu menjadi 2 pangkat 3 yang ini, ya kan? Terus angka 4 itu berarti menjadi 2 pangkat 2 yang ini, ya kan? Sehingga hasilnya adalah pangkat yang belakang ini 3 dengan 2. Dibagi ya, 3 per 2. Ingat, N per M. Ini N dulu, baru M. Jangan sampai kebalik. Nah, sehingga 3 per 2, terus sisanya adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2 kan 1. Berarti 3 per 2 kalikan 1. Berarti sama saja dengan 3 per 2. Nah, coba nanti kalian kerjakan lagi. 8 log setengah itu hasilnya berapa? 1/3 log 27 hasilnya berapa? Caranya sama dengan yang tadi yang saya contohkan ya. Sekarang lanjut ke sifat kelima. Nah, sifat kelima bilangan logaritma adalah seperti ini. A log B kali C, B kali C-nya dikurung, maka sama saja dengan A log B ditambah A log C. Jadi basisnya sama ya, sama-sama A, itu sama saja dengan ditambah. Ingat-ingat, ini syaratnya adalah di sini angkanya sama A dengan A. Ini wajib sama. Sekarang perhatikan contohnya. Contohnya adalah 2 log 1/3 ditambah 2 log 48. Kita lihat dulu, wajib sama di sini angkanya, 2 dengan 2. Kalau sama itu berarti bisa menggunakan sifat yang tadi, yaitu sama saja dengan dikalikan. Nah, berarti 1/3 yang depan dengan 48 yang belakang itu dikalikan. Berarti 1/3 kalikan 48, ya kan? 1/3 kali 48. 1/3 kali 48 berapa? Berarti sama saja dengan 48 dibagi 3 adalah 16. Nah, berarti 16 itu sama saja dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Tadi pakai sifat yang sebelumnya, angka 4-nya pindah ke depan. Terus ini 2-nya di atas ya harusnya ya. Nah, berarti ini 4 pindah ke depan. 2 log 2 adalah 1. Berarti 4 kalikan 1 sama saja dengan 4. Berarti hasil dari 2 log 1/3 ditambah 2 log 48 adalah 4. Betul ya. Nah, silakan nanti bisa menggunakan sifat yang nomor 5 ini kalau misalkan angka yang di atasnya adalah sama-sama 2, misalkan ini sama-sama 2, sama-sama 3 itu bisa. Lanjut ke sifat ke-6, A log B dibagi C. Kalau tadi dikalikan, sekarang dibagi, maka sama saja dengan A log B dikurangi A log C. Nah, sekarang kalau dibagi itu sama saja dengan dikurangi. Kalau tadi dikalikan sama saja dengan ditambah. Sekarang langsung ke contoh, 5 log 75 min 5 log 3. Ini sama-sama 5 lagi ya, ini ya, 5 sama. Kalau beda itu berarti nggak bisa, ini wajib sama. Nah, di sini dikurangi. Kalau dikurangi berarti bisa saja dengan dibagi. Dengan dibagi. Berarti 75 dengan 3-nya dibagi. 75 dibagi 3. 75 bagi 3 berapa? 25 ya. 5 log 25. Ini 5 dari sini. 5 log 25. Berarti 5 pangkat berapa supaya 25? 5 pangkat berapa supaya 25? Ya kan? Itu kan logaritma. Berarti 5 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 2. Berarti itu ya. Coba ini ada dua soal lagi. 2 log 7 dikurangi 2 log 28. Hasilnya berapa? 3 log 36 dikurangi 3 log 4. Hasilnya berapa? Ini dikurangi semua. Berarti menggunakan sifat yang ke-6 ini ya. Berarti sama saja dengan dibagi. Silakan nanti dicoba sendiri. Lanjut sifat ke-7. Sifat ke-7 ini jika A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Perhatikan di sini. Yang di tengah variabelnya sama di sini. Artinya jika angkanya sama,
itu bisa dihapus. Ini dihapus, maka kita ambil angka yang di depan dan angka yang belakang, yaitu A dan C. Yang tengah-tengah ini dihapus bisa, asalkan sama, gitu ya. Jadi kalau sama, yang tengah-tengah bisa dihapus, berarti langsung saja A log C. Sekarang langsung ke contohnya, 5 log 2 dikalikan 2 log 25. Asalkan tengah-tengahnya sama, ini bisa dihapus, berarti ambil angka di depan sendiri dan di belakang sendiri. 5 log 25. Berarti sama saja dengan 5 pangkat berapa supaya 25? Makanya 2 ya. Berarti 5 log 25 sama saja dengan 2. Begitu ya. Jadi kalau di tengah-tengahnya sama dikalikan, maka bisa dihapus. Oke, sekarang seperti ini. 2 log 10 kalikan 10 log 16 berapa? 3 log 4 kalikan 4 log 27. Ini gampang ya. Silakan kalian coba kerjakan. Lanjut ke sifat ke-8 dan ini adalah sifat yang terakhir. Jadi jika A log B, maka bisa kita tulis menjadi log B per log A. Jadi B-nya di atas, A-nya di bawah. Atau bisa juga itu dibuat menjadi 1 per. Menjadi 1 per, tapi dibalik B log A. Nah, contohnya seperti ini. Jika 2 log 3 sama dengan A, berapakah 3 log 18? Nah, karena 18 tidak bisa dirubah menjadi 3 pangkat berapa, maka kita bisa uraikan menjadi seperti ini. Jadi angka 18 ini kita rubah menjadi 2 kali 9. 2 kali 9. 18 itu 2 kali 9. Nah, karena dikalikan, tadi ada sifat yang menyatakan bahwa kalau dikalikan itu kan sama saja dengan ditambah ya. Asalkan di sininya sama, 3 dengan 3. Maka bisa ditulis seperti ini. 3 log 2 ditambah 3 log 9. Nah, 3 log 2 ini yang pertama, 3 log 9 ini yang kedua. Kita cari sendiri-sendiri. 3 log 2 berapa, 3 log 9 berapa. Kalau 3 log 9 sendiri, itu kan berarti sama saja dengan 3 pangkat berapa, supaya 9 itu kan. Berarti 3 pangkat 2. Nah, 2-nya ini adalah ini. Nah, kalau 3 log 2 gimana? 3 log 2, sedangkan di sini sudah diketahui adalah 2 log 3, ya kan? A log B itu sama saja dengan 1/b log A. Berarti, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A, ya, maka jika dibalik, maka sama saja dengan seperti ini. 3 log 2 sama saja dengan 1/A. Nah, ini 1/A, gitu ya. Ini kan 1/A. Berarti sama saja dengan 1/A ditambah 2. Oke, sekarang ke soal kontekstualnya. Misalkan penduduk Kota Banyumas pada tahun 2010 sebanyak 300.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya adalah 6%. Jadi setiap tahun itu bertambah 6%. 6% dari jumlah sebelumnya. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sama, jadi setiap tahun itu naiknya adalah 6% sama, dalam berapa tahun penduduk menjadi 1 juta jiwa. Jadi sampai ke 1 juta jiwa itu butuh berapa tahun? Nah, berikut penjelasannya. Jumlah penduduk awal adalah 300 jiwa, 300.000 jiwa ya. Pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 6%. Fungsi yang tepat atau yang bisa menggambarkan pertumbuhan penduduk di dalam Kota Banyumas adalah seperti ini. Fx sama dengan 300.000 dikalikan 1 plus 0,06. 0,06 itu adalah 6% ya. Terus dipangkatkan dengan X, dan X-nya ini adalah jumlah tahunnya ya, atau waktunya. Sehingga untuk jumlah penduduk 1 juta jiwa, maka 1 juta sama dengan 300.000, ini kan, dikalikan dengan 1 plus 0,06, terus pangkatkan dengan X. Nah, sekarang 300.000-nya ini pindah ruas ke depan menjadi dibagi. Sehingga jadinya 1 juta dibagi dengan 300.000 sama saja dengan 1,06 pangkat X. Terus 1 juta dibagi 300.000 adalah 3,333 dan seterusnya ya. Terus sama saja dengan ini. Nah sehingga sekarang kita dibalik. Untuk mencari X-nya, maka sama saja dengan menggunakan notasi logaritma ya. Nah, notasi logaritma kan di materi sebelumnya, jika A pangkat B sama dengan C, maka bisa kita tulis logaritmanya adalah C sama dengan A log B. Seperti ini kan. Nah, ini seperti ini.
Ini A-nya adalah ini adalah B-nya, yang ini adalah C-nya. Berarti X sama dengan 1,06 log 3,33. Tadi di sifat yang logaritma yang terakhir, yaitu seperti ini. Jika A log B seperti ini, itu bisa kita tulis menjadi log B per log A. Nah ini, berarti ini adalah yang di atas, ini yang di bawah. Berarti sama saja dengan log 3,33 dibagi log 1,06. Nah, silakan untuk menghitung log 3,33 dan log 1,06 ini bisa menggunakan kalkulator ya. Dan ini adalah ketemunya 0,5224, ini adalah 0,0253. Jika dibagi maka hasilnya adalah 20,64. Dan ini X-nya ini adalah X tahun. Berarti untuk mencapai 1 juta jiwa butuh waktu 20,64 tahun. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu adalah penyelesaian dengan menggunakan konsep logaritma. Coba kalian kerjakan soal yang ini. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang Dini yang tadinya 2 juta menjadi 6.500.000 jika dia menabung di suatu bank yang memberinya bunga sebesar 12% per tahun. Nah, caranya sama dengan yang tadi yang pertumbuhan penduduk ya. Tensinya sama. Nah, seperti ini. Jadi tabungan awal adalah 2 juta, tabungan akhir adalah 6.500.000, bunganya adalah 12%. Ya. Terus fungsinya adalah 2 juta dikalikan 1 plus 0,12, karena 12% berarti 0,12 pangkatan dengan X. Silakan nanti kalian teruskan, dilanjutkan, nanti dijawab di kolom komentar atau di Google Classroom ya. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai sini dulu dan terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di video pembahasan tadi soal-soal yang belum saya bahas semuanya. Nanti kita lanjutkan di pembahasannya ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.